Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari mahasiswa ST kami, yaitu Saudara Tris, tentang Keluaran 39, dan ini akan menjadi tafsiran yang menarik. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Krisdayanti Warubu, mahasiswi dari STT Hagiasmus Mission Jakarta, semester 4 dan mengambil prodi pendidikan agama Kristen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tafsiran saya dari kitab Keluaran 39 ayat 1 sampai 31. Terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran berasal dari bahasa Yunani yang artinya Exodus, yang berarti keluar atau keberangkatan. Nah, di dalam kitab Keluaran ini merupakan sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa, ditulis pada abad 15-13 sebelum Masehi. Pemerintahan pada zaman kitab Keluaran ini adalah teokrasi, di mana yaitu pemerintahan Allah. Baik, konteks pada Keluaran 39 ayat 1 sampai 31 ini yaitu ketika Musa membuat pakaian imam untuk Harun sesuai dengan perintah Tuhan yang bisa kita lihat di pasal 28 sebelumnya. Genre kitab Keluaran 39 ayat 1 sampai 31 yaitu histori, yaitu sejarah ketika Musa dan bangsa Israel membuat pakaian untuk Harun. Langsung saja untuk tafsiran Keluaran 39 ayat 1 yaitu ketika bangsa Israel dan Musa membuat pakaian imam untuk Harun, yaitu terdiri dari kain kirmizi yang melambangkan kehormatan, dari kain ungu tua yang melambangkan kedudukan sebagai raja, dan kain ungu muda yang melambangkan ketinggian Yesus. Pada ayat berikutnya yaitu ayat 2 sampai 31, di sini mereka membuat pakaian imam dari baju efod yang terdiri dari emas. Nah, baju efod merupakan tenunan suatu helai kain yang merupakan suatu jubah kebesaran. Dan di sini juga terdiri dari permata krisopras, yaitu 12 yang dikaitkan pada kaitan bahu pada baju efod, yang diletakkan setiap tali pengikat di bahu, yaitu sebagai suatu permata peringatan untuk mengingat bangsa Israel. Kemudian di ayat 27 sampai 31 mereka membuat kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Kain lenan halus ini melambangkan kesucian. Baik, kesimpulannya adalah kita dapat melihat di sini bahwa pada zaman Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat pakaian untuk Harun dan anak-anaknya. Ya, pakaian Harun ini sangat berguna karena Harun sebagai imam untuk bangsa Israel, untuk mewakili bangsa Israel ketika menghadap kepada Tuhan. Nah, untuk kita sekarang ini, kita tidak perlu memakai baju efod, tapi kita perlu memberikan kekudusan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita meninggikan kuasa Tuhan, ya, dalam kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan yang dapat membawa umat-umatnya kepada Tuhan. Baik, demikian saja tafsiran saya pada hari ini. Terima kasih. Ya, Saudara Tris, ya, kita ketahui bersama bahwa baju efod ini adalah benar-benar berasal dari Tuhan, petunjuknya, cara-cara membuatnya, demikian juga semua warna, tadi sudah dipaparkan, benda-benda yang ada di sana, demikian juga dari bahannya, artinya itu semua berasal dari Tuhan. Ini menegaskan bahwa sebenarnya ketika Harun dan anak-anaknya memasuki bait Allah dan masa tugasnya berarti penuh dengan penghormatan akan kepada Tuhan. Nah, dari pakaian saja Tuhan atur. Ya. Terus bisa paparkan nggak? Ya, bagaimana Tuhan itu ingin bahwa ketika ibadah itu dilangsungkan bahwa Tuhan ingin yang terbaik. Kira-kira bagaimana? Ya, dari tafsiran saya tadi saya mengatakan bahwa di baju efod itu terdapat berbagai warna yang melambangkan yang mempunyai arti masing-masing. Jadi di saat kita ibadah, kita harus membawa kebesaran Tuhan, meninggikan Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, bukan berarti di dalam perjanjian lama telah dijelaskan bahwa kita harus memakai baju efod. Bukan
sekarang ini kita juga harus memakai baju efod. Tetapi yang kita gunakan adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menunjukkan kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, artinya pada masa kini ya hamba-hamba Tuhan tidak memakai efod, tetapi hidupnya, hatinya benar-benar sungguh-sungguh memberikan hidupnya dengan ketulusan, dengan motivasi dan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan ya. Baik, menarik sekali. Sekian dari penjelasan Saudari Tris. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.